Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kita masuk hadis 542. Wa an Abi Ad-Darda radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'a. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi fi akhir haditsin mauqufan ala Shaddad bin Aus. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Sehingga kamu tidak akan melihat ada orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dikeluarkan At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Sementara Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dalam hadis lain secara mauquf kepada Shaddad bin Aus. Artinya apa? Beliau ingin menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan dari dua jalan. Ada satu jalan memarfukannya kepada Rasulullah SAW dalam hadis Abu Darda. Sementara ada jalan lain dari sahabat Shaddad bin Aus, yaitu dari perkataan Shaddad, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis buku yaitu Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri merajihkan yang mauquf. Mauquf itu ucapan siapa? Sahabat. Kalau marfu itu ucapan Rasulullah SAW. Kalau mauquf itu ucapan siapa? Sahabat. Dan memang kalau kita periksa sanad-sanadnya akan kita dapati sebetulnya riwayat yang marfu itu tidak lepas dari kelemahan. Iya. Yang paling sahih memang riwayat yang mauquf. Akan tetapi walaupun itu mauquf dari ucapan sahabat, maka bisa dihukumi marfu. Ada namanya hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Mauquf itu tadi apa? Ucapan sahabat. Tapi bisa dihukumi marfu. Kapan? Apabila sahabat tersebut mengabarkan perkara-perkara yang tidak mungkin berasal dari hasil pemikiran. Iya. Seperti mengabarkan tentang yang akan datang, perkara-perkara yang gaib. Nah, perkara-perkara yang gaib tidak mungkin, Pak, dari hasil pemikiran. Iya. Yang kedua, sahabat tersebut bukan orang yang suka mengambil dari Israiliyat, Banu Israel. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka pada waktu itu bisa dihukumi marfu. Dan Shaddad bin Aus, ya walaupun beliau memauqufkannya, artinya Ibnu Hibban memauqufkannya kepada
Sahabat Syaddad bin Aus, tapi tidak mungkin ini berasal dari pikiran beliau, sehingga dihukumi marfu, ya. Hadis ini ikhwata Islam kita ambil faidah bahwa yang pertama kali diangkat dari umat Islam ini kekhusyuan, ya. Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam hadis ini, Pak? Imam At-Tahawi berkata dalam kitab Syarah Mushkil al-Athar, "Wal khusyu' alladhi urida fi hadzal hadits wallahu a'lam huwa al-ikhbatu wat-tawadhu wat-tadhallulu lillah." Yang dimaksud dengan khusyuk dalam hadis ini, kata beliau, yaitu ikhbat. Ikhbat itu artinya ketundukan, ya. Wat-tawadhu, dan tawadhu. Wat-tadhallul, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ya ikhwata Islam, ya, khusyuk secara bahasa artinya apa? Khusyuk secara bahasa artinya as-sukun dan tuma'ninah, diam dan tenang. Itu namanya khusyuk. Dan pernah kita sebutkan, Pak, bahwa khusyuk itu ada dua macam. Yang pertama khusyuk hati, yang kedua khusyuk badan. Adapun khusyuk hati, maka ini tidak wajib. Karena kalau syaratnya atau khusyuk hati itu hukumnya wajib, sulit sekali, Pak. Antum pernah nggak sholat dari awal sampai akhir pikirannya fokus dalam sholat terus? Pernah? Atau terkadang terbang ke sana kemari? Ya terbang ke sana kemari, Pak. Ingat ingat ke kantor, ingat ke kuliner, ingat ke si fulan dan yang lainnya. Ya. Maka khusyuk yang sifatnya khusyuk hati itu tidak wajib. Akan tetapi itu keutamaan. Adapun khusyuk badan, yaitu tenang, tidak banyak bergerak, maka ini hukumnya wajib. Karena para ulama sepakat, siapa yang banyak bergerak secara terus-menerus, ya, maka sholatnya batal, tidak sah. Ikhwat Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan khusyuknya hati itu, Pak, itu samratul ilm, buah dari ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, kata beliau, "Li'anna al-ilma qisman." Ilmu itu ada dua macam. Ahaduma ma kana thamratu fi qalbil insan. Yang pertama yaitu ilmu yang buahnya ada di hati seorang insan. Apa itu? Wahwal ilmu billah, yaitu ilmu tentang Allah, tentang nama dan sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, al-muqtadiyah li khasyati wa mahabatihi wa ijlali wal khudu'i lah. Ilmu seperti ini yang akan menimbulkan apa? Kekhusyuan, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, cinta, berharap, tawakal. Nah, ini ilmu yang menimbulkan kekhusyuan, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qismu tsani, ilmu yang kedua, al-ilmu alladzi 'ala lisan, ya, yaitu ilmu yang sebatas di lisan. Kalau yang pertama, ilmu yang masuk ke dalam hati. Yang kedua ini kata beliau, ilmu yang sebatas di lisan. Bahwa hujjatullah. Maka ini adalah hujjatullah. Di mana ilmu seperti ini, Pak, bila tidak diamalkan akan menjadi
bumerang yang akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Apabila diamalkan, maka keselamatan buat dia. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Dan khusyuk di dalam sholat itu Pak, sudah kita sebutkan ya, hasil dari mengenal Allah. Ketika hati kita membesarkan Allah, pasti khusyuk. Tapi ketika hati kita kurang membesarkan Allah, atau ada sesuatu yang lebih besar di hati kita dari Allah, kita tidak bisa khusyuk. Saya pernah membawakan perkataan Ibnu Qayyim, di mana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hikmah kenapa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Mohon maaf mengingatkan saja, kalau minum pakai tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri. Karena kata Rasulullah, yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Itu Rasulullah yang ngomong gitu. Iya. Kita lanjutkan Pak. Sampai mana tadi? Iya. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa hikmahnya? Karena kata beliau, "Man kana Allahu akbar fi qalbi min kulli syai' khasyi'at jawarihu." Siapa yang Allah lebih besar dan paling besar di hatinya dari segala sesuatu, pasti khusyuk. Pasti khusyuk, Pak. Makanya disinilah ya hikmahnya. Kenapa salat itu setiap gerakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk kembali mengingatkan, untuk kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan hati kita. Ya akhwat Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, 544, wa an Mutarrif an abihi radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir roha minal buka. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa lafdhuhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, yakni yabki. Dari Mutarrif, dari ayahnya, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW sholat. Sementara di hatinya itu, di dadanya terdengar suara seperti air yang mendidih karena menangis. Iya. Berdasarkan Abu Daud dan Nasa'i, dan lafadznya, aku melihat Rasulullah SAW sholat sementara terdengar dari Rasulullah SAW suara ya seperti air yang mendidih di periuk, artinya menangis. Ya. Hadis ini menunjukkan bolehnya menangis dalam sholat. Ya. Namun tentunya Pak, menangis dalam sholat itu hendaknya bukan dengan suara yang keras. Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW sholat terdengar di dadanya seperti apa? Suara air yang bergolak dalam periuk. Artinya terdengar di dadanya. Jadi menangisnya bukan mengeluarkan suara dari mulut, Pak. Saya pernah itu lagi sholat di belakang nangis, Pak. Kenceng banget. Wah, gitu. Habis sholat saya ingetin, antum yang nangis nggak begitu sunahnya menangis dalam sholat. Rasulullah nangis tuh nggak begitu dalam sholat, Mas. Itu ganggu orang itu. Iya. Sampai saya lagi baca sampai lupa sampai mana itu. Iya. Saya bawakan hadis ini. Rasulullah SAW kalau nangis dalam sholat itu
Beliau tahan, karena saking menahan nangisnya terdengar suara apa, seperti air yang mendidih dalam periuk. Seperti itu ikhwatal Islam saudaraku seiman. Ya, ikhwatal Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk khusyuk, Pak. Karena tidak mungkin kita bisa menangis kalau tidak khusyuk. Dan hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk memahami apa yang kita baca. Karena kita menangis biasanya karena memahami ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita tidak memahami ayat-ayat yang kita baca, ya kita tidak bisa menangis. Ya. Kalaupun menangis, biasanya kebawa suasana aja. Bukan karena kita paham. Pas ditanya sama temannya, ente tadi nangis paham? Enggak sih. Terus kenapa nangis? Ya suasananya haru. Jadi terbawa suasana ikut nangis. Berarti itu bukan nangis takut karena Allah, bukan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, Wan Ali radhiyallahu anhu qala, "Ma kana fina farisun yawma badrin ghairal miqdad. Wa laqad ra'aituna wa ma fina illa na'im. Illa Rasulullah SAW tahta syajarah yusalli wa yabki hatta asbah." Rawahu Ibnu Khuzaimah fi Sahih. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, di perang Badar tidak ada seorang pun kami yang menunggang kuda kecuali Al-Miqdad saja. Karena di perang Badar sebetulnya tujuan para sahabat keluar bersama Rasulullah itu bukan untuk berperang, Pak. Tujuan Rasulullah dan para sahabat keluar itu hanya ingin mencegat iring-iringan kafilah ya yang pulang dari Syam untuk mengambil hak mereka yang diambil di Mekah. Karena kan ketika para sahabat hijrah ke kota Madinah, harta-harta mereka ditahan, nggak boleh dibawa. Ya, diambilin sama orang-orang Quraisy. Nah, ketika mereka mendengar ada kafilah Abu Sufyan pulang, maka Rasulullah dan beberapa 300 sahabat itu keluar untuk mencegat. Ya, sehingga tidak ada persiapan perang sama sekali. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada seorang pun dari kami yang menunggang kuda kecuali Al-Miqdad. Dan sungguh, aku melihat kami saat itu semua tidur. Ya di malam harinya. Kecuali Rasulullah SAW. Beliau sholat di bawah pohon sambil menangis sampai pagi hari. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Iya. Artinya Rasulullah SAW yang paling kuat ibadahnya dibandingkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita pun berusaha mencontoh ya sesuai dengan kemampuan kita tentunya, Pak. Karena kalau untuk seperti Rasulullah sulit sekali, Pak. Rasulullah SAW itu satu rakaatnya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud pernah sholat jadi makmum Rasulullah sholat tahajud. Kata Ibnu Mas'ud apa? Hatta inni hamamtu bi amrin su. Sampai-sampai aku berniat buruk. Ya, mau keluar aja. Saking panjangnya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan dalam hadis Aisyah, ya, sampai kata Aisyah beliau itu saking lamanya berdiri, itu sampai kakinya bengkak. Lalu Aisyah bertanya, "Hai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Ya kenapa engkau sholat sampai bengkak kakimu?" Apa kata Rasulullah SAW?
Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Artinya semakin Allah berikan kepada kita hidayah, semakin kita harusnya banyak bersyukur kepada Allah. Karena Rasulullah SAW manusia yang paling banyak hidayahnya, manusia yang terbaik, maka beliau pun mensyukuri nikmat tersebut. Demikian pula kita, semakin Allah berikan kepada kita ilmu, semakin Allah berikan kepada kita kekuatan ya untuk beribadah, semakin kita bersyukur kepada Allah. Karena itu pemberian yang tak terhingga, Pak. Ya. Pemberian hidayah itu jauh lebih baik dibandingkan pemberian harta. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yatawadda fayasbighul wudu thumma yaqumu fi salatihi wa ya'lamu ma yaqulu illa fatala wa huwa kayaumi waladatu ummuh. Rahul Hakim wa qala sahihul isnad wa huwa fi sahihi wa huwa fi Muslim wa ghairihi binahwi. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia berdiri ya dalam sholatnya dan ia memahami apa yang diucapkan, memahami bacaan yang dibaca. Kecuali setelah selesai sholat, bagaikan dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan ya akhi, keutamaan orang yang sholatnya khusyuk dan memahami yang diucapkan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, faya'lam ma yaqul. Dan dia berilmu, dia mengetahui, memahami apa yang diucapkan dalam sholatnya. Jadi kalau kita ucapkan Allahu Akbar, kita pahami, kita rasakan kebesaran Allah di hati kita, Pak. Ketika ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita rasakan betapa nikmat Allah yang sangat banyak. Ya, disertai dengan rasa takut karena Allah itu Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita rasakan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Kita langsung merasa takut kepada Allah karena akan adanya hari pembalasan di mana setiap amalan hamba akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap apa yang kita ucapkan, kita pahami, kita berilmu tentangnya, itu biasanya akan menimbulkan apa? Kekhusyuan. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat orang seperti ini, Pak, sangat berbobot dan pahalanya pun juga sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat semakin khusyuk, semakin berpengaruh kepada hati. Sholat seperti itulah yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke at-tarhib min raf'il basar ila sama' fi shalah. Ancaman mengangkat mata atau melihat ke langit dalam sholat. Artinya ketika sholat melihat ke atas gitu, Pak. Hadis 547. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim. Fashtadda qalu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalik
aw la tukhtafanna absaruhum. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada apa kaum-kaum itu, orang-orang itu mengangkat mata mereka ke langit dalam sholat mereka? Dan Rasulullah lebih mengeraskan lagi, hendaklah mereka berhenti dari melihat ke langit dalam sholat, atau Allah akan cabut penglihatan mereka. Dikeluarkan Abu Daud, Bukhari, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis berikutnya juga sama. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u absarakum ila as-sama' fataltami'a, yani fi shalah. Jangan kalian mengangkat mata kalian ke langit dalam sholat. Misalnya dia akan menjadi buta. Dikeluarkan Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Kabir. Hadis berikutnya juga sama. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum ila as-sama' inda du'a fi shalah aw la tukhtafanna absaruhum. Rawahu Muslim wa Nasa'i. Hendaklah orang-orang itu berhenti untuk mengangkat mata mereka ke langit saat berdoa dalam sholat, atau Allah akan cabut penglihatan mereka. Hadis berikutnya juga sama, ya, sampai akhir bab hadisnya semua sama. Nah di sini akhi menunjukkan tidak bolehnya sholat sambil melihat ke langit. Iya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah hukumnya itu makruh atau hukumnya haram. Jumhur ulama, dan itu madhab yang 4, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Madhab yang 4 berpendapat hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat hukumnya haram. Dan itu yang dirajihkan oleh Imam As-San'ani, Imam Asy-Syaukani, Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Mereka mengatakan bahwa itu hukumnya haram. Dan pendapat yang mengatakan haram lebih mendekati kebenaran, Pak. Kenapa? Karena Nabi mengancam orang yang melihat ke langit itu diancam matanya akan buta. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan hendaklah orang-orang itu berhenti dari melihat ke langit, atau Allah akan cabut penglihatan mereka. Dan tidak mungkin, Pak, ya, sesuatu yang sifatnya sunnah saja atau makruh saja diancam sampai mau dibutakan matanya. Pasti itu sesuatu yang sifatnya haram, ya kota Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu, ya, hadis ini menunjukkan haramnya melihat ke langit, ya, ketika kita sedang sholat. Yang disyariatkan ketika kita sholat melihat kemana, Pak? Ke tempat sujud. Demikian yang Rasulullah SAW lakukan, akal Islam, saudaraku seiman. Ya. Kita masuk ke at-tarhib minal iltifat fi shalah wa ghairihi mimma yuzkar. Ancaman dari menengok dalam sholat dan yang lainnya. Hadis 552, hadis yang panjang, dan kita akan terjemahkan sedikit demi sedikit, ya. Anil Harits Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allaha
amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mala biha. Sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar mengamalkannya. Wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha. Dan memerintahkan Bani Israel agar mengamalkannya. Wa innahu kada an yubti'a biha. Namun Nabi Yahya lambat dalam menyampaikan. Qala Isa, berkatalah Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu apa? Sepupuan. Ya, masih ada hubungan kerabat. Maka Nabi Isa alaihissalam menegur Nabi Yahya. Inna Allaha amaraka bi khamsi kalimatin li ta'mala biha wa ta'muru bani Israila an ya'malu biha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu dengan 5 kalimat agar kamu mengamalkannya dan agar kamu menyampaikannya kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Jika kamu tidak menyampaikan, aku yang akan menyampaikan. Ya, kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikan? Maka Nabi Yahya berkata, akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi au u'adzab. Aku khawatir kalau kamu yang menyampaikan, aku akan ditenggelamkan atau aku diazab. Karena kan yang disuruh menyampaikan siapa? Nabi Yahya. Ya. Fajama'an nas fi Baitul Maqdis. Maka Nabi Yahya pun kemudian mengumpulkan orang-orang di Baitul Maqdis. Yaitu Masjidil Aqsa. Famtala, penuhlah masjid. Wa qu'adu ala syuraf. Sampai mereka duduk di tempat-tempat yang tinggi. Waqal, maka Nabi Yahya berkata, Inna Allah amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihin. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan 5 kalimat agar aku mengamalkannya. Dan aku perintahkan kalian untuk mengamalkan 5 perkara ini. Apa 5 itu? Ulahunna, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Itu agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Kalau menguap, Pak, ditutup mulutnya. Karena kata Rasulullah, kalau kita menguap tidak ditutup, setan masuk tuh ke mulutnya tuh. Ya. Apalagi kalau sampai bunyi kata Rasulullah apa? Maka setan akan mentertawakannya. Gimana rasanya ditertawakan setan, Mas? Kalau antum ditertawain monyet mau nggak? Ditertawain setan lebih buruk daripada tertawain monyet, Pak. Ya, ini sebatas mengingatkan saja. Karena banyak di antara antum yang matanya sudah 5 watt nih ya. Udah mau tidur. Jangan lupa baca doa bismika Allahumma amutu wa ahyat. Baik, kita lanjutkan, Pak. Ulahunna, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Itu kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhahabin aw wariqin. Faqala hadhihi dari wa hadha 'amali fa'mal wa addi ilayya. Fakana ya'mal wa yuaddi ila ghairi sayyidihi. Fa'ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadzalik. Sesungguhnya perumpamaan orang yang mempersekutukan Allah
Perumpamaannya seperti orang yang membeli budak, hamba sahaya, dari hartanya. Dia beli dengan emas atau perak. Lalu dia berkata kepada si budak itu, ini rumahku, ini pekerjaannya. Silakan kamu bekerja ya untukku. Rupanya si budak ini Pak malah bekerjanya buat orang lain. Ya, padahal si budak ini sudah dikasih fasilitas, sudah diberikan makan dan yang lainnya. Kerjanya buat orang lain. Siapa di antara kalian yang ridho budaknya melakukan seperti itu? Sama halnya Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan semua fasilitas di dunia ini kepada kita. Tahu-tahu kita beribadahnya kepada selain Allah. Waduh, ini kan jelas Pak, penghinaan namanya Pak. Iya. Karena syirik itu hakikatnya apa? Syirik itu hakikatnya menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan makhluk yang lemah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik, Pak. Antum kalau disamakan dengan monyet mau nggak, Mas? Mau? Kalau ada orang bilang ke antum, kamu mirip monyet, marah nggak? Kalau ada orang bilang kamu kayak kambing, marah nggak? Kenapa antum tidak mau disamakan dengan monyet? Padahal sama-sama makhluk. Kenapa antum nggak mau disamakan sama anjing? Padahal sama-sama makhluk. Karena manusia lebih mulia daripada binatang. Ya tidak? Padahal kita sama-sama makhluk. Kita nggak mau disamakan dengan yang lebih rendah dari kita. Nggak mau kita. Sekarang kalau antum ada yang manggil begini, kamu kayak malaikat deh. Senang nggak? Kamu kayak malaikat. Senang. Kenapa? Karena malaikat makhluk yang lebih mulia dari kita. Yang tidak pernah berbuat maksiat. Nah sekarang ada tidak yang lebih mulia dari Allah? Atau ada tidak yang mulianya sama dengan Allah? Tidak ada. Terus Allah disamakan dengan makhluk. Itu kurang ajar banget namanya Pak. Itu penghinaan besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dosa syirik tidak akan dimaafkan oleh Allah. Orang yang mati di atas syirik kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Abadil abidin. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Makanya di sini, Nabi Yahya memulai dengan yang paling penting dulu. Yaitu jangan kalian sekutukan Allah. Dan agar beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka pahami itu Pak. Karena ibadah itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Ibadah berupa tawakal, ya. Ibadah berupa takut, benci, berharap, cinta. Demikian pula sujud, ruku, ya. Semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ini yang pertama. Yang kedua, wa inna Allah amarakum bis salah. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk sholat. Maka apabila kalian sholat, jangan menengok. Karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada si hamba di dalam sholatnya selama si hamba tidak menengok. Iya.
Cuman Pak, cara sholatnya di zaman Nabi Yahya dan zaman Nabi Isa, apakah sama dengan sholatnya umat Nabi Muhammad SAW? Yang zahir tidak sama. Ya, karena sholatnya umat Islam telah ditentukan sholat 5 waktu. Sifatnya, caranya dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Ya. Allahu a'lam. Yang ketiga, wa amarakum bis-siyam. Dan Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Dan puasanya di zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW tuh Masya Allah Pak. Berbeda dengan puasa kita. Kalau puasa umat Islam kan mudah. Kita dimulai dari terbit fajar, diakhiri dengan apa? Diakhiri puasa kita sampai apa? Terbenam matahari. Kalau Banu Israel dulu di zaman Nabi Isa, Nabi Yahya itu 24 jam Pak. Masya Allah. Makanya umat Islam ini umat yang sangat disayangi oleh Allah. Syariatnya Nabi Muhammad itu syariat yang paling mudah. Ya. Wa amarakum bis-siyam fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha misk. Fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha. Wa inna rihas shaim atyab 'indallahi min rihil misk. Dan perumpamaan orang yang berpuasa seperti orang yang berada di tengah beberapa orang, di mana dia memiliki sebuah surroh, kantong kulit yang diikat. Dan di dalam kantong itu ada misik, minyak kasturi. Dan semua orang-orang itu kagum dengan wanginya minyak kasturi itu. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada apa? Bau minyak kasturi. Masya Allah. Yang keempat, wa amurakum bis sadaqah. Fa inna mathala dzalika kamathil rajulin asarahu al-adu. Fa awthaqu yadahu ila unuqihi. وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. Dan aku perintahkan kalian untuk sedekah karena sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah itu perumpamaannya seperti orang yang ditawan oleh musuh lalu tangannya diikat ya ke lehernya. Lalu dia pun mau dipenggal kepalanya. Lalu orang ini berkata, aku menebus diriku dari kalian dengan sedikit maupun banyak. Lalu ia pun menebus dirinya. Artinya Pak, sedekah itu bisa menebus diri kita dari api neraka. Baik, sudah masuk waktu azan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang hadis ini ya. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.